Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Babat Nusantara. Sebuah ruang untuk menelusuri jejak-jejak sejarah di seluruh Nusantara. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengungkap tentang kutukan Raja Mataram, misteri runtuhnya Kerajaan Pajang. Awal kejayaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan yang berdiri di Tanah Jawa pada abad ke-16. Keberadaannya dianggap sebagai penerus Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Setelah mengalami kemunduran akibat konflik internal dan persaingan kekuasaan, Demak kehilangan kendali atas wilayahnya, memberikan kesempatan bagi Pajang untuk muncul sebagai pusat pemerintahan baru. Sultan Hadiwijaya, yang sebelumnya dikenal sebagai Jaka Tingkir, memainkan peran penting dalam pendirian dan kejayaan Pajang. Sebagai menantu Sultan Trenggana dari Demak, ia memiliki hubungan kuat dengan keluarga Kerajaan Demak dan memperoleh legitimasi untuk mendirikan Pajang. Setelah berhasil mengalahkan Arya Penangsang, seorang pewaris sah Demak yang dianggap kejam dan tidak disukai banyak pihak, Jaka Tingkir mengambil alih kekuasaan dan mendirikan pusat pemerintahan di Pajang. Dengan gelar Sultan Hadiwijaya, ia berusaha membangun Pajang sebagai kerajaan yang stabil dan berpengaruh di Jawa. Sebagai pemimpin yang kuat, Sultan Hadiwijaya menerapkan kebijakan pemerintahan yang berorientasi pada stabilitas politik dan ekonomi. Ia berusaha memperkuat pemerintahan dengan mengangkat pejabat-pejabat yang loyal dan kompeten, serta menjalin hubungan baik dengan para adipati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, Pajang juga berupaya memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah sekitar melalui perjanjian politik dan aliansi strategis. Kerajaan Pajang memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, baik dalam aspek politik maupun perdagangan. Salah satu hubungan terpenting adalah dengan Kesultanan Cirebon dan Banten, dua kerajaan Islam di pesisir barat Jawa. Melalui hubungan diplomatik ini, Pajang berusaha menjaga keseimbangan kekuasaan dan memperkuat posisinya dalam menghadapi ancaman dari kerajaan lain seperti Mataram yang mulai berkembang di pedalaman Jawa. Selain itu, Pajang juga menjalin hubungan dengan Kesultanan Aceh dan kerajaan-kerajaan di Sumatera melalui jalur perdagangan. Pajang menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Jawa, terutama dalam distribusi komoditas seperti beras, rempah-rempah, dan hasil pertanian lainnya. Keberadaan Pajang sebagai pusat perdagangan dan politik menjadikannya sebagai kekuatan yang cukup dominan pada masanya. Namun, di balik kejayaannya, Pajang juga menghadapi tantangan besar yang perlahan mengancam eksistensinya. Perebutan kekuasaan di dalam istana, persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain, serta munculnya kekuatan baru seperti Mataram mulai menggoyahkan fondasi kerajaan ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya akan menjadi awal dari kisah tragis runtuhnya Pajang dan bangkitnya Mataram sebagai kekuatan dominan di Tanah Jawa. Tanda-tanda kemunduran. Wafatnya Sultan Hadiwijaya menandai awal dari ketidakstabilan politik di Pajang. Sebagai seorang raja yang dihormati dan disegani, kepergiannya meninggalkan kekosongan kekuasaan yang sulit diisi. Tanpa pemimpin yang kuat untuk mengendalikan pemerintahan, Pajang mulai mengalami perpecahan internal. Para bangsawan dan pejabat kerajaan mulai menunjukkan ketidaksepakatan tentang siapa yang berhak menggantikan tahta. Situasi ini semakin diperparah oleh ambisi para penerusnya yang tidak memiliki kepemimpinan sekuat Sultan Hadiwijaya. Dua tokoh utama yang bersaing dalam perebutan tahta adalah Arya Pangiri dan Pangeran Benawa. Arya Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya, berhasil naik tahta dengan dukungan dari Kesultanan Demak dan para penguasa pesisir utara Jawa. Namun pemerintahannya tidak berlangsung dengan baik. Ia lebih banyak memperhatikan kepentingan pendukungnya dari Demak dan mengabaikan kesejahteraan bangsawan Pajang. Kebijakan-kebijakan yang ia terapkan dianggap merugikan para pejabat lokal, yang kemudian merasa tidak puas dan mulai merencanakan perlawanan. Di sisi lain, Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya,
tidak tinggal diam. Meskipun ia tidak segera merebut tahta setelah kematian ayahnya, ia tetap memiliki banyak pendukung, terutama dari kalangan bangsawan Pajang yang merasa dipinggirkan oleh Arya Pangiri. Benawa berusaha mencari sekutu untuk menggulingkan Arya Pangiri dan merebut kembali haknya atas tahta Pajang. Ketidakpuasan para bangsawan terhadap pemerintahan Arya Pangiri semakin memicu perpecahan di dalam kerajaan. Dengan meningkatnya ketidakpuasan dan persaingan politik yang semakin tajam, Pajang mulai kehilangan kekuatannya sebagai kerajaan yang dominan. Para adipati yang sebelumnya setia kepada Pajang mulai meragukan kepemimpinan raja yang baru dan mencari perlindungan ke kerajaan lain, termasuk Mataram yang mulai berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sutawijaya. Keadaan ini semakin memperlemah Pajang dan membuka peluang bagi Mataram untuk mengambil alih kekuasaan di tanah Jawa. Kemunculan Mataram sebagai ancaman, sementara Pajang mengalami kemunduran. Mataram justru berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sutawijaya. Sebagai putra angkat Sultan Hadiwijaya, ia awalnya hanyalah seorang adipati yang diberikan kekuasaan atas Mataram. Namun dengan kecerdikan dan keberanian yang dimilikinya, ia berhasil membangun Mataram menjadi kekuatan baru yang menyaingi Pajang. Sutawijaya memanfaatkan kondisi politik yang tidak stabil di Pajang untuk memperluas wilayahnya. Dengan strategi militer yang cermat, ia menaklukkan daerah-daerah di sekitar Mataram dan menarik dukungan dari para adipati yang kecewa terhadap pemerintahan Pajang. Keberhasilannya dalam menaklukkan beberapa wilayah membuat Mataram semakin disegani. Selain ekspansi militer, Sutawijaya juga menjalin hubungan politik dengan para penguasa lokal. Ia menawarkan perlindungan dan stabilitas kepada wilayah-wilayah yang bergabung dengannya, sehingga banyak bangsawan yang memilih untuk bersekutu dengannya daripada tetap setia kepada Pajang yang semakin lemah. Dengan demikian, Mataram semakin kokoh sebagai pusat kekuatan baru di Jawa. Ketegangan antara Pajang dan Mataram semakin meningkat ketika Sutawijaya mulai menunjukkan ambisinya untuk menguasai seluruh tanah Jawa. Pajang yang masih dipimpin oleh Arya Pangiri berusaha mempertahankan posisinya, tetapi kurangnya dukungan dari dalam membuatnya sulit menghadapi kekuatan Mataram yang terus bertambah. Persaingan ini akhirnya berujung pada konfrontasi langsung yang akan menentukan nasib kedua kerajaan tersebut. Tanda-tanda kutukan. Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, keadaan Pajang semakin tidak menentu. Selain ketidakstabilan politik yang melanda istana, berbagai kejadian ganjil mulai terjadi di dalam lingkungan kerajaan dan sekitarnya. Para sesepuh dan pemuka spiritual mulai berbisik tentang kutukan yang akan menimpa Pajang. Sebuah pertanda bahwa kerajaan itu tidak akan bertahan lama. Pada malam-malam tertentu, warga sekitar istana mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam kompleks kerajaan. Gemerincing senjata seolah-olah ada pertempuran tak kasat mata, padahal tidak ada prajurit yang bertempur. Ada pula yang melihat sosok bayangan hitam melayang di atas alun-alun. Suaranya berdesir seperti bisikan maut yang membawa kabar kehancuran. Beberapa penjaga istana bahkan melaporkan bahwa mereka melihat penampakan Sultan Hadiwijaya dalam wujud arwah gentayangan, seolah hendak memberi peringatan kepada keturunannya. Tanda-tanda alam juga menunjukkan perubahan yang tidak biasa. Kali opak yang mengalir di dekat Pajang tiba-tiba berubah warna menjadi merah, seperti darah pada suatu malam, membuat penduduk ketakutan. Gempa kecil sering mengguncang wilayah Pajang, seperti peringatan bahwa tanah tempat mereka berpijak tidak lagi merestui kehadiran kerajaan itu. Angin kencang bertiup dari arah selatan, membawa bisikan-bisikan gaib yang sulit dimengerti, tetapi menghadirkan ketakutan yang mendalam di hati para penduduk. Beberapa pertapa dan ahli nujum dari berbagai penjuru tanah Jawa kemudian mengungkapkan bahwa semua peristiwa ini adalah pertanda dari sebuah kutukan lama yang mulai terwujud. Dikatakan bahwa kejayaan Pajang telah dibangun di atas takdir yang tidak seharusnya. Dan kini, roh-roh leluhur menuntut keseimbangan untuk dikembalikan.
Beberapa di antara mereka menyebutkan ramalan yang telah diwariskan secara turun-temurun, bahwa Pajang tidak akan bertahan lebih dari 1 generasi setelah Sultan Hadiwijaya. Kutukan itu semakin nyata ketika perselisihan antara Arya Pangiri dan Pangeran Benawa memuncak. Para bangsawan yang dulu setia kepada Pajang mulai kehilangan kepercayaan dan memilih berpaling ke Mataram. Beberapa di antara mereka bahkan mengaku mendengar suara bisikan dalam mimpi, memperingatkan bahwa siapapun yang tetap berada di Pajang akan ikut tenggelam dalam kehancuran yang akan datang. Kepercayaan akan adanya kutukan ini membuat suasana semakin mencekam. Pajang tidak hanya menghadapi ancaman politik dari luar, tetapi juga ancaman spiritual yang merasuk ke dalam hati dan pikiran para penghuninya. Satu demi satu, para pengikut setia kerajaan mulai pergi meninggalkan istana, seolah mereka tidak ingin menjadi bagian dari takdir yang telah digariskan. Kutukan yang dipercayai berasal dari Raja Mataram ini semakin kuat ketika berbagai upaya untuk mempertahankan Pajang selalu berujung pada kegagalan. Setiap strategi yang dirancang oleh para penguasa Pajang selalu menemui rintangan yang tak terduga. Seakan ada kekuatan yang lebih besar yang tidak menghendaki kerajaan itu tetap berdiri. Dengan semakin banyaknya pertanda buruk dan kepercayaan bahwa kutukan telah melingkupi Pajang, kehancuran kerajaan ini tampak semakin dekat. Tidak ada lagi yang bisa membendung arus takdir, dan Pajang perlahan-lahan memasuki masa-masa akhirnya. Perang melawan Mataram. Mengetahui ancaman yang semakin besar dari Mataram, Pajang bergegas mempersiapkan diri. Pasukan dikerahkan, senjata dipersiapkan, dan benteng-benteng diperkuat. Para panglima Pajang yakin bahwa dengan jumlah prajurit yang lebih baik, mereka mampu menahan serangan dari Mataram. Namun yang tidak mereka duga adalah kekuatan di luar nalar yang dimiliki oleh Sutawijaya. Pertempuran pertama terjadi di tepi Bengawan Solo. Pada awalnya, Pajang berhasil menekan pasukan Mataram dengan strategi perang terbuka. Panah-panah melesat, di udara tombak-tombak beradu, dan teriakan perang menggema di langit. Pasukan Pajang tampak mendominasi, dan kemenangan seolah berada di tangan mereka. Namun tiba-tiba angin berubah arah. Dari kejauhan, awan hitam menggulung langit, membawa petir yang menyambar tanpa henti. Hujan turun dengan deras, menciptakan banjir di medan perang. Prajurit Pajang mulai panik ketika mendapati lawan mereka tidak terpengaruh oleh cuaca buruk ini. Di tengah kekacauan, terdengar suara gemuruh yang tidak berasal dari alam biasa. Sebuah kekuatan supranatural yang dipercaya dikendalikan oleh Sutawijaya. Kekalahan dan pelarian penguasa Pajang. Arya Pangiri yang melihat pasukannya hancur berantakan, tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri. Ia meninggalkan Pajang dan mencari perlindungan di Tembayat, tempat yang dianggap suci dan aman dari pengaruh Mataram. Namun kepergiannya hanya menandakan satu hal. Pajang telah jatuh, runtuhnya pertahanan Pajang, menandai berakhirnya kejayaan kerajaan ini. Pasukan Mataram berhasil menembus benteng utama dan merebut kota Pajang. Para pejabat yang tersisa melarikan diri dalam kepanikan, meninggalkan takhta tanpa perlawanan berarti. Pangeran Benawa yang menyaksikan kehancuran ini sadar bahwa takdir telah menuntunnya ke titik ini. Dengan runtuhnya Pajang, Mataram kini berdiri sebagai Arya Pangiri. Menyadari kekalahannya, memilih melarikan diri ke Tembayat, sebuah tempat yang dianggap keramat dan jauh dari jangkauan Mataram. Tembayat dengan sejarah spiritualnya diyakini sebagai tempat perlindungan terakhir bagi penguasa Pajang yang jatuh. Namun, pelariannya hanya mengukuhkan satu kenyataan. Pajang telah runtuh, dan Mataram kini menjadi kekuatan yang tak terbendung, membawa babak baru dalam sejarah di Tanah Jawa. Jejak kutukan Raja Mataram. Setelah kejatuhan Pajang, berbagai kisah mistis mulai bermunculan. Para sesepuh dan pemuka adat mulai mengisahkan tentang kutukan yang dikirim oleh Raja Mataram terhadap Pajang. Konon kehancuran Pajang bukan sekadar akibat perang, tetapi juga karena karma dari masa lalu yang tak terhindarkan.
Di berbagai tempat bekas wilayah Pajang, penduduk melaporkan kejadian-kejadian aneh. Beberapa prajurit yang selamat mengaku mendengar suara tangisan di malam hari, seolah berasal dari arwah-arwah yang tidak tenang. Di sekitar reruntuhan Istana Pajang, sering muncul bayangan hitam yang berkelebat tanpa wujud nyata. Para petani yang mencoba menggarap tanah di sekitar bekas istana, mendapati hasil panen mereka selalu gagal, seakan tanah itu dikutuk untuk selamanya. Legenda tentang kutukan ini terus berkembang, membentuk kepercayaan yang mengakar dalam budaya Jawa. Hingga kini, kisah tentang kejatuhan Pajang masih dibalut misteri dan dianggap sebagai bukti bahwa kekuasaan duniawi tidak dapat mengalahkan kehendak gaib. Mataram berdiri di atas reruntuhan Pajang. Dengan jatuhnya Pajang, Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati mengukuhkan diri sebagai penguasa baru di tanah Jawa. Pajang yang dahulu berdiri megah kini hanya menyisakan kenangan akan kejayaannya. Sutawijaya, yang telah membuktikan kehebatannya dalam perang dan kekuatan spiritualnya, tidak hanya memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi juga membangun fondasi bagi dinasti Mataram, yang kelak akan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Setelah menguasai Pajang, Mataram tidak serta-merta menghancurkan kota tersebut. Sebagian besar wilayahnya dimasukkan ke dalam kekuasaan Mataram, sementara beberapa tokoh bangsawan yang masih setia kepada Pajang diberi pilihan, tunduk kepada Mataram atau pergi meninggalkan tanah mereka. Banyak yang memilih untuk berpindah ke daerah lain sementara yang tetap tinggal akhirnya mengakui kekuasaan Panembahan Senopati. Wilayah Pajang mengalami transformasi besar setelah dikuasai oleh Mataram. Pusat pemerintahan yang dahulu berada di Pajang kini dipindahkan ke Mataram. Sementara wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Pajang secara bertahap diserap ke dalam sistem pemerintahan baru yang lebih terpusat. Mataram menerapkan kebijakan yang berbeda dari Pajang, dengan lebih menitik beratkan pada kekuatan militer dan spiritual sebagai pilar utama kekuasaan. Di balik perubahan politik dan administrasi, Pajang tetap meninggalkan jejak dalam sejarah Mataram. Banyak tokoh yang pernah berkuasa di Pajang tetap memiliki pengaruh dalam pemerintahan Mataram, meskipun dalam kapasitas yang lebih terbatas. Selain itu, beberapa peninggalan budaya dan tradisi dari Pajang tetap dipertahankan oleh Mataram, terutama dalam bidang kesenian, adat istiadat, serta sistem birokrasi kerajaan. Namun meskipun Pajang telah ditaklukkan, bayang-bayang masa lalunya tetap menghantui Mataram. Kutukan yang dipercaya menghancurkan Pajang menjadi peringatan bagi para penguasa Mataram agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keyakinan ini membuat para raja Mataram senantiasa waspada terhadap tanda-tanda gaib dan senantiasa meminta petunjuk dari para spiritualis dan sesepuh dalam mengambil keputusan besar. Dengan berdirinya Mataram di atas reruntuhan Pajang, dimulailah era baru dalam sejarah tanah Jawa. Sebuah kerajaan besar telah bangkit, tetapi warisan Pajang tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Dia tetap hidup dalam ingatan, dalam legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan dalam cerita tentang keagungan yang pernah ada serta kutukan yang konon masih bersemayam di tanahnya. Warisan kutukan dalam sejarah Jawa, kutukan yang dipercaya menimpa Pajang tidak hanya berhenti sebagai legenda. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Jawa mulai melihat pola serupa dalam kejatuhan kerajaan-kerajaan lain. Kepercayaan bahwa suatu kerajaan dapat hancur bukan hanya karena politik dan perang, tetapi juga akibat kekuatan mistis, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Jawa. Salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan kutukan ini adalah kejatuhan Majapahit. Sebelum benar-benar runtuh, Majapahit mengalami berbagai pertanda gaib, gunung meletus, wabah penyakit, serta konflik internal yang tak kunjung selesai. Hal ini mengingatkan masyarakat pada tanda-tanda kehancuran Pajang, seperti Pajang yang ditaklukkan Mataram. Majapahit pun akhirnya lenyap, meninggalkan jejak berupa mitos dan cerita rakyat. Demikian pula dengan Mataram Islam yang didirikan Panembahan Senopati.
Meskipun berhasil menjadi kekuatan besar di Jawa, Mataram juga tidak kebal terhadap kutukan. Dalam perjalanan sejarahnya, kerajaan ini menghadapi konflik berdarah antar penerus tahta, pemberontakan yang berulang, dan bahkan pecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Para pujangga dan sesepuh Jawa meyakini bahwa ini adalah bagian dari siklus kutukan yang terus berulang. Kepercayaan terhadap kutukan dalam politik kerajaan Jawa juga berpengaruh terhadap cara para penguasa bertindak. Raja-raja setelah Pajang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, seringkali meminta petunjuk dari para spiritualis atau leluhur sebelum melancarkan perang atau memperluas wilayah. Mereka percaya bahwa kesalahan fatal dalam politik bukan hanya membawa kehancuran secara fisik, tetapi juga bisa mengundang murka dari dunia tak kasat mata. Hingga kini kisah kutukan Pajang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Beberapa tempat bekas wilayah Pajang dianggap angker, dan ritual tertentu dilakukan untuk menenangkan roh-roh yang diyakini masih bergentayangan. Para sejarawan mungkin melihat runtuhnya Pajang sebagai bagian dari dinamika kekuasaan. Tetapi bagi masyarakat Jawa, kehancuran kerajaan ini tetap menjadi bukti bahwa dunia gaib memiliki peran dalam perjalanan sejarah manusia. Kutukan Pajang bukan sekadar legenda, melainkan cerminan dari cara masyarakat Jawa memahami kekuasaan dan karma. Sebuah peringatan bahwa kejayaan duniawi tak akan bertahan selamanya, dan bahwa kekuatan mistis selalu mengintai dari balik sejarah. Antara mitos dan sejarah, kutukan yang dipercaya menimpa Pajang telah menjadi bagian dari mitologi Jawa yang diwariskan turun-temurun. Namun, apakah benar kehancuran Pajang disebabkan oleh kekuatan supranatural? Ataukah itu hanya mitos yang lahir dari pergolakan politik pada masanya? Secara historis, kejatuhan Pajang dapat dijelaskan melalui faktor-faktor politik dan militer. Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, tidak ada pemimpin kuat yang mampu mempertahankan stabilitas kerajaan. Perebutan kekuasaan antara Arya Pangiri dan Pangeran Benawa semakin memperlemah Pajang, membuatnya rentan terhadap ancaman dari luar. Sementara itu, Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya berkembang pesat, memanfaatkan konflik internal Pajang untuk memperluas pengaruhnya. Namun, bagi masyarakat Jawa, kejatuhan sebuah kerajaan seringkali dikaitkan dengan kehendak alam dan dunia gaib. Kepercayaan akan kutukan bukan hanya berlaku bagi Pajang, tetapi juga kerajaan-kerajaan lain yang mengalami kehancuran. Majapahit, misalnya, diyakini mengalami kemunduran akibat kutukan Brewirabhumi dalam Perang Paregreg. Begitu pula dengan kerajaan Mataram Islam yang mengalami perpecahan dan konflik tak berkesudahan. Sering dikaitkan dengan kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kepercayaan ini diperkuat oleh kisah-kisah yang berkembang dalam budaya Jawa. Mitos dan legenda seringkali menjadi sarana untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa besar yang sulit diterima dengan logika. Dalam konteks Pajang, fenomena alam yang terjadi saat perang melawan Mataram, seperti hujan badai dan angin topan, dianggap sebagai pertanda gaib. Kesaksian tentang suara-suara aneh dan bayangan misterius di reruntuhan Pajang semakin memperkuat keyakinan akan adanya kutukan. Terlepas dari apakah kutukan itu nyata atau tidak, pengaruhnya terhadap sejarah dan budaya Jawa tidak dapat disangkal. Keyakinan ini telah membentuk cara pandang masyarakat terhadap kekuasaan dan nasib sebuah kerajaan. Hingga kini, kejatuhan Pajang masih menjadi salah satu contoh bagaimana mitos dan sejarah saling berkaitan, membentuk narasi yang terus hidup di tengah masyarakat. Kisah kutukan Pajang bukan hanya tentang kejatuhan sebuah kerajaan, tetapi juga tentang bagaimana sejarah, mitologi, dan kepercayaan spiritual menjadi satu kesatuan dalam peradaban Jawa. Jadi, apakah Pajang benar-benar dikutuk? Ataukah ini hanya pelajaran dari sejarah tentang kekuasaan yang tidak abadi? Jawabannya tetap menjadi misteri yang terus diperbincangkan hingga kini.